Puji Tuhan, selamat kita berjumpa lagi dalam program Bimbingan Rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Dimas Kristen DKI Jakarta. Puji Tuhan, apa kabar sahabat Dimas Kristen DKI Jakarta? Dimanapun kita berada, dimanapun kita menyaksikan program ini, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebelum masuk lebih dalam lagi dalam renungan kita malam hari ini, mari kita berdoa sejenak. Puji Tuhan, bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar, kami akan merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami dengar hari ini. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tema kita malam hari ini adalah Bapa yang baik, ya. Bapa adalah salah satu karakter atau penggambaran Allah yang seringkali dituliskan oleh Alkitab untuk menggambarkan sosok Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Begitu cintanya Allah sehingga Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Begitu spesial, walaupun memang tidak semua orang di dunia ini mengalami atau memiliki pengalaman yang baik ketika berbicara tentang Bapa atau Ayah. Tetapi ketika kita berbicara tentang Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita sepakat bahwa Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang baik bagi kita. Puji Tuhan, kita akan melihat lebih dalam lagi kebaikan Allah yang akan dikerjakan Allah dalam kehidupan kita menurut Roma 8 yang kita bahas malam hari ini. Kita lanjut membaca dalam Roma 8 ayat 31 sampai 33. Mari kita baca. Roma 8, 31 dan sampai 33. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Menurut Roma 8 ayat 31 sampai 33 ini ada 3 hal yang dikerjakan Allah, dikerjakan Bapa bagi kita anak-anak yang berharap kepadanya. Kebaikan Allah dinyatakan dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah Allah berperang ganti kita. Dikatakan di situ, sebab itu apakah yang akan kita katakan jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Hal yang pertama yang Allah kerjakan menurut Roma 8, yaitu Dia berperang ganti kita. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita berjemaat, kita berkeluarga, kita bekerja, kita sekolah, kuliah. Banyak hal terjadi. Tapi sadarkah kita ada saat-saatnya di mana kita sudah tidak bisa melakukan apapun? Ternyata kita mengalami kebaikan Tuhan. Itu adalah karakter Bapa. Bapa selalu tampil di depan untuk melindungi anaknya. Bapa selalu menghalau segala hal-hal yang terjadi untuk melindungi anaknya. Saya punya pengalaman khusus dengan anak saya. Ketika saya akan berpergian ke tempat-tempat yang ramai, maka anak saya itu akan ada di posisi di belakang saya. Maka saya akan berjalan di depan dia, menghalau semua
orang-orang yang ada di sekitar kanan kiri, sehingga anak saya berjalan dalam keadaan yang tenang. Dia berpikir bahwa jalannya baik, dia tidak tahu bahwa ternyata ada ayahnya yang membuka jalannya. Begitu karakter Bapa, dia akan berperang ganti kita. Yang kedua ayat menulis gini, 30, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dia? Hal yang kedua, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nyawanya saja sendiri, apalah artinya segala sesuatu? Dia akan memberikan semuanya untuk mencukupkan kita. Hari-hari ini, di penghujung akhir zaman ini, semua barang-barang kebutuhan naik, semua keperluan naik, anak sekolah, kebutuhan pokok, dan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi Allah berjanji bahwa Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. 1 Raja-Raja 17, 14-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 14-16 menceritakan di situ kisah tentang seorang wanita yang menyambut Elia sebagai hamba Tuhan di rumahnya. Dia berkata bahwa hari ini aku makan dan besok aku dan anak mati. Dia berkata bahwa segala sesuatu hanya cukup hari ini, tetapi ketika dia mengerjakan apa yang Allah katakan, maka Tuhan memberkati dia. Ada ayat di dalam ayat yang terakhir di 1 Raja-Raja 17 ayat 16 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang, seperti firman Tuhan. Apa posisi Bapak Ibu? Mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan kita, kekurangan apapun, berharap pada Tuhan. Yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-38, Roma 8 ayat 33, Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Siapa yang menghukum mereka? Banyak hal terjadi, ya, di kantor, di rumah, di pergaulan. Banyak orang-orang yang menjatuhkan kita, orang-orang yang mengingini, bahkan berusaha untuk membuat kita gagal dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun. Tetapi di ayat 33 ini, Allah akan mengerjakan pembelaan bagi kita. Siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Seringkali kita tertunduk dengan tuduhan, kita tertunduk dengan kekhawatiran, kita tertunduk dengan hal-hal yang menakutkan kita. Tetapi ayat 33 ini, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapa yang hukum mereka? Yang ketiga adalah Allah yang akan mengangkatmu mengatasi segala tantangan hidup. 3 hal ini tanamkan dalam hidup kita. Pertama, Allah yang akan berperang untuk kita, Allah yang akan mencukupkan kebutuhanmu, dan Allah yang akan mengangkat kepalamu mengatasi semua yang dikelilingimu, yang rindu untuk menjatuhkanmu, yang berniat akan menghancurkanmu. Dia akan bertemu dengan Allah Bapa yang mengasihi kita. Puji Tuhan, malam hari ini biar firman Tuhan ini menjadi bagianmu. Tenang, ada Allah, ada Bapa yang menyayangimu. Mungkin orang lain tidak peduli, tapi Dia ada. Saat ini pun Dia ada, dimanapun kau berada dan mendengarkan renungan malam ini. Allah ada untukmu. Dia berperang untukmu. Dia menyediakan segala sesuatu untukmu. Bahkan Dia berjanji akan mengangkat kepalamu, dan tidak akan ada orang yang akan menghukum, karena Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami selalu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai Bapa yang baik, yang menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Sampai jumpa kembali dalam program berikutnya. Jangan lupa diklik, comment, share, subscribe, sehingga banyak orang bisa diberkati dengan program ini. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.